Indonesia menyapa. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pusat Pemberitaan Program 3 Radio Republik Indonesia. Kali ini kami hadir dalam dialog kerjasama bersama United Cities and Local Governments Asia Pacific UCLG Aspek bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEXI ya. Ini melalui program Localize SDGs ya. Nah, kita akan berbincang-bincang terkait meningkatnya angka KDRT sejak pandemi COVID-19, penyebabnya apa, kemudian solusinya seperti apa, dan nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami jika ada yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan, silakan di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga di WhatsApp dan SMS 081399399888. Nah, pendengar, selain berdampak pada kesehatan dan juga ekonomi, pandemi COVID-19 juga memiliki dampak sosial. Salah satu dampak sosial yang ditimbulkan adalah meningkatnya kekerasan berbasis gender. Nah, siang hari ini saya sudah bersama dengan beberapa orang narasumber. Saya langsung perkenalkan saja. Selamat siang untuk Insinyur Priyadi Santoso MSI selaku Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dari Kementerian PPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya juga sudah bersama dengan Alimatul Kitbiah selaku Komisioner Komnas Perempuan. Selamat siang Ibu Alimatul. Nggak ada suaranya nih, Bu. Iya, selamat siang Ibu Alimatul. Iya, tim kami masih coba untuk berusaha agar suara Ibu Alimatul bisa kami dengarkan juga. Kemudian ada juga Dr. Andrianto SHMKes selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Halo, Ibu Alimatul. Ibu Alimatul? Iya, sudah terdengar, Bu ya. Jadi ada Ibu Alimatul Kitbiah dari Komisioner Komnas Perempuan. Nah, dan satu lagi narasumber kita dari Ibu Bernadia Irawati Chandra Dewi selaku Sekretaris Jenderal UCLG Aspek. Selamat siang, Ibu Bernadia. Selamat siang buat RRI pendengar tercinta, selamat siang juga. Iya, oke. Salam sehat untuk bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Ini terlihat sehat selalu ini kayaknya. Selalu terlihat senyum ini ya. Tapi semoga kita tetap sama-sama bisa menjaga diri kita dan juga keluarga kita, orang-orang di sekitar kita agar terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Karena pandemi COVID-19 ini memang tidak hanya menyerang secara kesehatan juga, tetapi banyak hal termasuk juga dalam rumah tangga. Ada kekerasan dalam rumah tangga, KDRT ya. Nah, saya mau ke Ibu Alimatul terlebih dahulu. Ibu Alimatul, beberapa waktu lalu Komnas Perempuan kan sempat merilis ya temuan tentang kasus kekerasan berbasis gender selama berlangsungnya pandemi. Mungkin bisa disampaikan, Bu, data-data temuannya seperti apa? Baik, terima kasih. Saya sapa dulu pendengar RRI Pro 3 yang saya hormati dan saya banggakan. Baik, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa angka kekerasan yang terjadi selama masa pandemi yang berbasis gender itu meningkat ya. Kalau misalnya dari data survei yang dilakukan dari responden 2.285 responden, mereka yang melaporkan selama masa pandemi semakin mengalami ketegangan itu sekitar 10,3% ya. Jadi sekitar segitu. Tetapi kalau kita lihat dari laporannya ya, laporan Komnas laporan yang kepada Komnas Perempuan bukan survei, itu menunjukkan juga ada peningkatan. Misalnya kalau kita lihat dari Januari sampai sampai awal Oktober itu ada 1.617 kasus. Dan 1.458 diantaranya itu kasus berbasis gender. Sehingga ini mengalami peningkatan kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya yang 12 bulan. Ini kan Oktober kan berarti baru 10 bulan aja awal ya, minggu awal itu kemarin kita coba kumpulkan data-data itu gitu. Nah, kalau kita melihat data trennya itu sama dengan tren data-data sebelumnya, yang mana angka kekerasan di tingkat komunitas yang paling banyak adalah angka kekerasan seksual, sedangkan di tingkat personal itu yang paling banyak adalah angka kekerasan psikis.
Nah, kalau kita lihat secara bentuk-bentuknya, yang sekarang banyak mengalami peningkatan yang sangat signifikan itu adalah kekerasan berbasis cyber atau kekerasan seksual berbasis online. Itu meningkat 300%. Itu, Mas. Tapi apa sih yang menyebabkan di tengah pandemi COVID-19 ini kemudian terjadi peningkatan begitu dari tahun-tahun sebelumnya untuk kasus KDRT ini? Untuk KDRT ya, karena ini bukan hanya persoalan seksual saja, tapi juga persoalan kekerasan yang lainnya. Kalau dari survei Komnas Perempuan itu menunjukkan bahwa ketika masyarakat masih memahami dan meyakini bahwa pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak itu jatuh kepada perempuan, maka itu kemudian menyebabkan ya kekerasan atau beban yang berlebih yang dialami oleh perempuan. Karena itu dari temuan itu lalu dapat disimpulkan bahwa salah satu penyebab adalah budaya patriarki yang masih eksis di masyarakat. Budaya patriarki itu meyakini bahwa tanggung jawab pengasuhan dan juga pekerjaan rumah tangga itu adalah tanggung jawab perempuan, bukan tanggung jawab bersama semua anggota keluarga. Inilah menurut saya satu hal yang menjadi pemicu atau penyebab ya dari angka kekerasan yang naik selama masa pandemi ini gitu. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang kekerasan gender berbasis online, maka salah satu penyebabnya adalah memang karena kebijakan stay at home itu menimbulkan ya perubahan yang sangat signifikan berbeda dari offline ke online dan juga kehidupan yang penuh dengan digital segalanya ya, dari kerja maupun juga belajar dan lainnya, yang itu kemudian menyebabkan banyak orang meluangkan banyak waktu di dunia digital daripada di luar digital. Persoalannya adalah kita tidak dapat dengan serta-merta mudah ya untuk kemudian mendidik ya warga negara kita supaya mempunyai kecerdasan digital yang baik. Jadi memahami perilaku yang beresiko ya di dunia digital itu masih kurang cepat kita sampaikan ya dibandingkan dengan dampak yang mereka alami di masa pandemi ini. Sehingga nomor 2 penyebabnya kenapa ini meningkat karena masih rendahnya kecerdasan digital yang dipunyai oleh para netizen atau pengguna teknologi digital gitu. Baik, dua hal tersebut ya. Oke, nah saya mau ke Dr. Andrianto terlebih dahulu nih ya. Dok, untuk kasus di Jawa Timur sendiri, seperti apa terkait KDRT? Apakah terjadi peningkatan kekerasan secara signifikan di tengah pandemi COVID-19 ini? Sebagaimana tadi juga sudah diungkapkan oleh Ibu Alimatul, terjadi peningkatan di Indonesia. Kalau di Jawa Timur sendiri seperti apa, Dok? Ya, terima kasih Mas Randy. Jadi di Jawa Timur hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Bu Alimatul secara nasional. Kita per tanggal 24 November 2020, kita mempunyai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu 1.561, Jawa Timur. Sudah 1.561. Dan 42% itu adalah kekerasan seksual yang diikuti kekerasan psikis, kemudian fisik. Artinya bahwa memang persoalan-persoalan ketika pada masa pandemi ini lebih banyak kekerasan seksual, dan 61% itu adalah kejadian kekerasan tersebut di rumah tangga. Jadi pada masa pandemi ketika diamanahkan sama pemerintah untuk stay at home, itu kekerasan terhadap perempuan itu adalah meningkat cukup tajam. Dan kita paham bahwa sebenarnya adalah ini persoalan barangkali kejadian ekonomi keluarga yang menurun karena banyak yang di PHK atau dirumahkan. Jadi penelitian dari Bu Alimatul menyatakan bahwa bila keluarga dengan kepala keluarganya di PHK, maka resiko terjadinya kekerasan 1,36 kali lebih besar. Artinya ini adalah kejadian Jawa Timur cukup signifikan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Alimatul. Sepakat ya dengan apa yang disampaikan Ibu Alimatul tadi ya. Ya, bahwa persoalan sosial ini memang harus kita tangani, tidak harus menunggu kesehatan dan ekonomi itu selesai. Jadi kita harus berbarengan. Ya, sebelum saya kembali ke Ibu Alimatul ya, kalau untuk Jawa Timur sendiri bagaimana kemudian menemukan hal-hal seperti ini, kekerasan dalam rumah tangga di Jawa Timur sendiri, bagaimana penanganan yang dilakukan? Apakah ada praktik-praktik baik yang mungkin dapat juga direplikasi oleh daerah-daerah lainnya?
Ya, jadi yang kita lakukan yang update sekali dengan kita membentuk tim. Kemudian yang namanya Desk Konseling Paripurna untuk Keluarga Sejahtera. Ya, kita singkat Desel Kumkas gitu ya. Jadi Desk Konseling Paripurna, di mana kita mempunyai 38 kabupaten kota. Dari 38 kabupaten kota itu mempunyai 5 Bakorwil, Badan Koordinasi Wilayah gitu, 5 itu. Dan kita tempatkan pusat layanan baik online maupun offline. Untuk kemudian apabila ada masyarakat yang berkeluh kesah, kemudian curhat atau apapun juga, itu kita mereka bisa secara online maupun offline datang ke sana. Kemudian di Bakorwil tersebut akan tersedia minimal itu adalah untuk bantuan mediko legal dan kesehatan, kemudian bantuan hukum, kemudian bantuan psikologi. Jadi sementara itu. Kemudian bahkan kita mempunyai 4 shelter di kabupaten kota seluruh Jawa Timur, itu 4 shelter tersebut untuk penampungan korban kekerasan. Yang di dalamnya kalau seandainya dia lebih daripada 3 sampai 7 hari, untuk kita beri permakanan gratis, kemudian kita berikan mereka pelatihan. Pelatihan itu dengan kekhususan dia supaya tidak terjadi trauma ketika dia kembali di masyarakat. Itu yang dari pemerintah Jawa Timur. Kalau dari Komnas Perempuan sendiri, Ibu Alimatul, apa nih yang sudah upaya-upaya apa atau mitigasi seperti apa yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menurunkan angka kekerasan yang terjadi saat ini? Oke, sesuai dengan mandat Komnas Perempuan ya, yaitu memberikan meningkatkan kesadaran publik pada isu-isu penghapusan segala macam bentuk kekerasan dan juga penegakan hak asasi manusia, terutama hak asasi perempuan, maka kita melakukan upaya-upaya untuk pencegahannya ya. Kita melayani semua permintaan-permintaan untuk menjadi narasumber dari berbagai macam kalangan ya, dari berbagai macam kalangan, kemudian sampai mungkin jadinya tidak 4 hari kerja ya, jadinya kayaknya itu kita 7 hari kerja ya, karena akhirnya dengan masa pandemi ini ya, untuk meningkatkan kesadaran publik itu ya akhirnya tidak tahu waktu gitu, apalagi kalau itu sifatnya internasional yang harus menyesuaikan dengan jam-jam tertentu gitu ya. Nah itu kadang-kadang malam hari kita pun juga harus webinar kan, menyesuaikan waktu Amerika, Eropa dan sebagainya gitu. Jadi salah satu mandat yang mana meningkatkan kesadaran publik dalam hal pencegahan segala macam bentuk kekerasan itu dilakukan oleh Komnas Perempuan, dengan salah satunya adalah bekerja sama dengan semua pihak ya, termasuk memenuhi permintaan-permintaan yang meningkat sangat signifikan ya selama masa pandemi ini, dengan adanya perkembangan teknologi yang sedang kita coba upayakan dengan baik itu gitu. Kemudian yang kedua adalah juga sesuai dengan mandat Komnas Perempuan, kita memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dan juga lembaga terkait. Komnas Perempuan dengan kajian-kajiannya kita memberikan rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait sesuai dengan hasil-hasil temuan dari Komnas Perempuan. Misalnya dari kajiannya lembaga layanan ya, kita juga punya survei lembaga layanan yang kemarin juga kita sampaikan ya di acara ini, di acara yang dari Bu Bernard itu ya Bu, itu bahwa kalau kita lihat ternyata masyarakat kita itu mempunyai preference lembaga layanan yang non pemerintah itu lebih banyak daripada lembaga layanan pemerintah gitu ya. Karena kan lembaga layanan pemerintah itu kan jam 4 selesai, jam 8 belum mulai. Sementara kalau yang non pemerintah itu bisa 24 jam. Mereka menjawab WA dan lain sebagainya gitu. Sehingga kemudian dari hasil temuan itu kita merekomendasikan ya kepada pemerintah untuk mencoba memikirkan alokasi anggaran kepada lembaga layanan non pemerintah. Karena mereka itu bekerja lebih panjang daripada yang pemerintah yang karena terbatas oleh ASN-nya itu gitu ya, atau fingerprint yang ada misalnya gitu. Nah kemudian juga ada beberapa masukan-masukan yang lainnya ya, yang terkait dengan persoalan-persoalan upaya-upaya penanganan kesehatan dan aspek-aspek keamanan dan juga hal-hal lainnya Mas gitu. Baik. Nah saya mau ke dari Kementerian PPA ya, Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Insinyur Priyadi Santoso. Nah, Pak Priyadi, ini tadi kita sudah dengar dari Komnas Perempuan dan juga kasus serta praktik baik yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jika dapat dipaparkan nih Pak, dukungan atau peran seperti apa yang telah dilakukan oleh Kementerian PPA? Terima kasih.
Untuk yang Kementerian Pemberdayaan Perempuan memang benar tadi yang disampaikan dari Komnas Perempuan, kemudian juga dari Pak Andrianto, bahwa langkah strategis yang kami lakukan memang sesuai dengan visi kami juga, bahwa mulai dari ketika kita bicara perlindungan itu kan dimulai dari pencegahan, kemudian penanganannya, kemudian pemberdayaan. Pencegahan banyak sekali kita lakukan, mulai dari sosialisasi, kemudian ada istilahnya gerakan bersama stop kekerasan dalam rumah tangga, kemudian juga ada forum koordinasi implementasi undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, dan seterusnya. Itu banyak sekali. Kemudian juga kita juga lakukan pelatihan mediasi melalui online, kemudian manajemen kasus kita juga lakukan. Belum lagi yang penyebaran informasi dari mulai leaflet bukan semua, dan yang mengikuti sekarang kan melalui digital, kita juga lakukan hal-hal seperti itu. Kemudian penanganan, masalah penanganan ini kan kami juga setelah ratas yang Februari kalau nggak salah itu Pak Presiden dengan para menteri, kemudian kita mendapatkan mandat baru yaitu penyediaan layanan rujukan akhir melalui Perpres nomor Perpres 65. Jadi itu kita karena memang masih sangat baru dalam hal untuk layanan ini, kami saat ini sedang menyusun bisnis prosesnya, kemudian sampai kepada nanti bagaimana SOP-nya kami sedang lakukan, dan memang saat ini pun sedang dilakukan open bidding untuk yang mengisi jabatan asisten deputi yang menangani untuk layanan itu. Jadi itu sekarang kita sedang berproses. Untuk yang bisnis prosesnya kami sudah beberapa kali FGD dengan KL terkait, tentunya itu dalam rangka penanganan. Jadi penanganan yang selama ini memang sifatnya kan koordinatif, tapi yang langsung itu yang seperti apa, yang perannya sebagai layanan langsung dalam arti sebagai rujukan akhir ketika permasalahannya misalnya kasusnya lintas provinsi, lintas negara, itu maka harus wewenangnya pusat, misalnya seperti itu. Kalau yang untuk lintas kabupaten itu kan wewenangnya provinsi, seperti Pak Adrianto melalui BTD-nya, itu tentu seperti itu. Ketika itu tidak mampu, maka harus dirujuk ke pusat. Nah, di pusat kan harus selesai, jangan sampai nanti masih terkatung-katung lagi. Ini yang memang harus ada titik temu antara antar kementerian lembaga, karena seperti LPSK, kemudian juga Kementerian Sosial, masing-masing mereka memiliki tugas fungsinya. Itu yang kami lakukan, yang selama ini sedang berproses. Kemudian dalam hal yang lain di masa pandemi ini kami juga menyelenggarakan sistem layanan nasional untuk kesehatan jiwa. Jadi ini merespon yang terkait dengan adanya COVID yang kemudian banyak masalah-masalah psikis. Jadi itu yang dilakukan di Kementerian PPA. Jadi bekerja sama dengan IMSI, juga dengan kantor staf presiden. Ini juga kita lakukan, waktu itu sudah di-launching. Kemudian kita juga memiliki protokol kita juga menyusun itu. Jadi misalnya protokol pengaduan kasus ketika di masa pandemi itu seperti apa, kemudian bagaimana pemberian layanan pendampingan, kemudian rujukannya seperti apa, itu juga kita lakukan. Belum lagi ada juga yang waktu itu arahan Ibu Menteri, jadi kita meskipun anggaran kita sangat kecil, tapi kita juga berupaya untuk memberikan bantuan kebutuhan spesifik. Jadi yang dana-dana dan konsentrasi yang selama ini dilakukan untuk koordinasi juga ada yang bisa dialihkan untuk penanganan COVID. Jadi itu adalah hal-hal yang beberapa yang sudah kita lakukan. Jadi masih banyak lagi, belum nanti kaitan dengan RUU PKS misalnya. Jadi banyak hal yang sebenarnya sudah dilakukan sebagai dukungan juga dan peran dari Kementerian PPA ya. Nah, tapi ada kendala tidak nih Pak? Kendala dan juga tantangan yang dihadapi oleh Kementerian PPA untuk bersinergi dengan lembaga negara terkait seperti Komnas Perempuan, KPAI, dan juga sejumlah LSM di bidang perlindungan anak dan juga perempuan, Pak Priyadi. Ya, tentu memang kendala selalu ada karena memang tugas fungsinya masing-masing itu kan ada perbedaan-perbedaan meskipun irisannya juga kental gitu. Tapi kalau dengan Komnas kan kita juga sudah kesepakatan bersama bahkan untuk menyusun satu data misalnya dengan kepolisian juga nanti
itu juga sudah dimulai. Kemudian memang yang lalu sebenarnya di tahun sejak sekitar tahun 2017 atau 18 itu kan 17 itu dilakukan kerjasama, kemudian mau diikat dengan MOU atau dengan 13 kementerian lembaga. Namun ada satu yang waktu itu tertinggal, yaitu Kementerian Sosial, sehingga kemudian sampai menterinya berganti dan itu tidak selesai. Akhirnya kemudian diminta untuk ditinjau kembali, dan ketika kita meninjau kembali kebetulan pas dapat amanat yang baru dengan melalui Perpres 65 ini, sehingga kami harus tetapkan dulu seperti apa layanannya, baru nanti membuat kemudian lanjutannya, apakah nanti dalam rangka apakah masih harus diikat dengan MOU atau langsung dengan Perpres atau Impres. Jadi supaya lebih kuat daripada cuman MOU, kan itu tidak begitu kuat secara hukum. Jadi itu nanti akan dituangkan, tapi sekarang memang proses yang tadi saya sampaikan sedang menyusun bisnis prosesnya dalam rangka penanganan rujukan akhir, penyediaan layanan rujukan akhir itu. Ketika itu sudah fix, maka kementerian lembaga lain itu posisinya di mana, perannya di mana, nanti dituangkan dalam Perpres. Itu inginnya seperti itu. Jadi itulah yang sedang diupayakan. Oke, baik. Sebelum saya ke Ibu Bernadia ya dari UCLG Aspek ya, kami ingatkan juga untuk Anda pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213866712, dan juga di SMS maupun WhatsApp 081399399888. Kita lagi membahas terkait meningkatnya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga dalam masa pandemi COVID-19. Saya mau ke Ibu Bernadia terlebih dahulu nih ya dari UCLG Aspek. Nah, UCLG Aspek ini adalah Pusat Manajemen Pengetahuan Utama tentang isu pemerintah daerah di kawasan Asia Pasifik. Betul ya, Ibu Bernadia? Ya. Nah, jadi pertanyaan saya, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan merupakan salah satu poin dari tujuan pembangunan berkelanjutan, dan isu KDRT ada dalam poin tersebut ya. Nah, bagaimana bentuk dukungan dan juga kontribusi yang diberikan UCLG pada daerah-daerah penerima manfaat? Silakan Ibu Bernadia. Terima kasih Mas Randy. Mungkin sedikit saya terangkan mengenai UCLG Aspek ya. Ini adalah United Cities and Local Governments untuk Asia Pasifik. Jadi perserikatan Pemda dan Pemkot sedunia sebetulnya. Kami mewakili Asia Pasifik. Jadi kami mengkonek hampir lebih koneksi kita sebagai asosiasi ya. Lebih dari 250.000 Pemda dan Pemkot sedunia, lebih dari 140 negara di dunia. Dan untuk Asia Pasifik sendiri berkantor, sekretariatnya berkantor di Jakarta. Jadi sebagai asosiasi kami juga berafiliasi dengan UN. Jadi kalau saya bilang UCLG itu sebenarnya seperti Little UN ya, di mana member kami adalah Pemda dan Pemkot baik provinsi maupun kabupaten maupun kota. Jadi apa yang kita lakukan selama ini, karena kalau kita lihat dari tujuan pembangunan berkelanjutan ya, ini ada 17 goal, ada 169 target, ada lebih dari 200 indikator, dan kalau isu KDRT ini berhubungan erat dengan semua, hampir semua SDGs atau TPB, baik dari level kemiskinan, baik dari pekerjaan yang hilang karena di PHK, maupun dari SDG yang lainnya. Jadi ada hubungan erat KDRT ini dengan semua aspek dari, hampir semua aspek dari SDG TPB. Jadi kita tidak bisa hanya melihat satu saja, yaitu KDRT dalam membantu pemerintah daerah. Karena ini global agenda, kalau kita lihat 65% dari target SDGs atau TPB ini ada di tingkat daerah. Jadi kerjasama atau peran dari pemerintah daerah sangat-sangat tinggi sekali untuk pencapaian TPB ini. Dan untuk KDRT ini bukan hanya terjadi di Indonesia, jumlah tinggi juga kita temukan di kota-kota di luar Indonesia. Jadi ini sudah pandemi ini memang impaknya itu banyak sekali, bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi imbasnya kepada sosial dan budaya juga ya. Dan apa yang kita lakukan selama ini, kita mencoba memberikan wacana maupun memberikan kesempatan kepada Pemda-Pemda tadi, baik di Indonesia maupun di Asia Pasifik atau di tingkat global, untuk melakukan sharing
Tadi kita dengar Pak Adrianto apa yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur, kemudian Bu Alimatul, dan beberapa minggu lalu mereka adalah narasumber kami. Karena saya senang sekali ya, isu ini bukan hanya dibicarakan oleh perempuan, tetapi juga laki-laki, karena kita tahu ada stigma-stigma tertentu yang kita harus ubah ya, terutama dari dua pihak ya, laki-laki dan perempuan, sehingga KDRT ini bisa dikurangi. Jadi kita sharing praktek-praktek baik tersebut, ada kota Mobago di Sulawesi Utara dan di Provinsi Jawa Timur, dan kita juga memberikan kesempatan kepada kota-kota itu untuk saling belajar satu sama lain, sehingga kebijakan-kebijakan yang seperti ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur bisa direplikasi di tempat lain. Itu yang kita lakukan. Kita juga sudah mengeluarkan guidebook ya, di mana pemerintah daerah ini perlu merespon atau merecover dari SDGs dari COVID-19 ini dan koneksinya dengan SDGs. Jadi jaringan kami yang luas ini menjadi suatu plus value added, bahwa knowledge itu ada dan itu bisa disebarkan secara cepat melalui network dan juga melalui ICT ya, dengan teknologi yang ada kita bisa menyebarkan secara luas hal-hal tersebut ya untuk isu KDRT tersebut. Ya, Ibu Bernadia, ini rencana aksi seperti apa yang dapat dilakukan agar seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi satu dengan yang lainnya dalam upaya ini menurunkan angka KDRT? Ya, kita lihat ya, komitmen dari pemimpin daerah itu penting sekali ya, karena saya ngomongnya dari asosiasi pemerintah daerah dan kota. Dan kalau kita lihat pemimpin misalnya dari Jawa Timur, pemimpinnya perempuan, kemudian Kota Mobago, pemimpinnya juga perempuan. Apakah ini ada positif relasi yang positif bahwa pemimpin yang pemimpin wanita atau pemimpin perempuan lebih mengutamakan isu-isu gender equality ini di dalam kebijakannya. Mengapa hal itu terjadi? Karena mereka mungkin punya nalur ya, sehingga kalau perencanaan itu melibatkan perempuan, mungkin mereka akan mengeluarkan hasil yang berbeda ya. Hanya akan berbeda kalau perencanaan itu dilakukan oleh laki-laki saja, karena perempuan tuh biasanya caring, mereka juga lebih concern kepada edukasi. Kalau wanita diberi uang ya, mereka akan spend untuk pendidikan, untuk nutrisi, untuk hal-hal yang untuk keluarga lah pada prinsipnya ya. Itu yang pertama. Jadi kenapa di UCAG ASPAK kita juga punya program penguatan kepemimpinan perempuan sebagai salah satu program prioritas dari UCAG ASPAK. Yang kedua, kita juga yang kita dukung adalah dukungan dan kontribusi yang diberikan ya. Karena gender equality ini bukan isu dari satu sektor saja. Dan ini kita perlu mainstream ya gender equality di semua sektor. Baik sektor ekonomi, karena kalau kita lihat di masa pandemik ini bisnis turun tajam sekali, sehingga bagaimana UMKM itu bisa ditingkatkan, karena hampir 80% dari UMKM itu dipegang oleh wanita. Pekerjanya banyakkan wanita. Itulah kenapa kita tidak bisa lihat hanya dari satu sektor saja, yaitu sosial. Dan makanya kita memainstream gender equality ini di semua lini pembangunan, di ekonomi, sektor ekonomi, di sektor sosial, di sektor budaya, maupun di sektor lingkungan juga ya. Seperti misalnya apakah ruang publik kita aman dipakai oleh perempuan dan wanita. Jadi kita memang harus mendesain kota kita itu menjadi kota yang ramah terhadap anak, tetapi juga ramah kepada perempuan. Itulah yang kita lakukan selama ini, sehingga kita mempunyai program itu mainstreaming gender equality di perencanaan maupun di program penguatan kapasitas untuk Pemda melalui program gender budgeting maupun gender planning. Itu yang kita lakukan, Mas Randy. Banyak ya rencana yang akan dilakukan, yang sedang dilakukan juga. Nah, saya mau kembali ke Pak Priyadi. Pak Priyadi, bagaimana tanggapan Kementerian PPA terkait dengan laporan tadi di awal? Ibu Alimatul ya sudah menyampaikan tingginya angka kekerasan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, Pak Priyadi, apakah ini kemudian dapat menjadi momentum penting agar RUU penghapusan kekerasan seksual ini dapat segera disahkan, Pak Priyadi?
Terima kasih. Kalau untuk yang RUU PKS ini, kami kan pemerintah ini kan posisinya dari sebagai penerima. Jadi itu kan inisiatif dari DPR yang tahun periode yang DPR yang lalu, di mana itu sudah dilakukan berbagai upaya pembahasan, kemudian di saat akhir ternyata kan tidak berhasil karena waktu itu hanya ditetapkannya yang pembahasnya gitu. Nah, kemudian di tahun ini kami sudah banyak sekali dilakukan untuk tentang dukungan terhadap RUU PKS ini. Jadi di saat pandemi itu memang momen yang dimanfaatin tentunya. Jadi mulai dari kita sudah bertemu dengan pihak akademisi, kemudian juga ada dengan berbagai pemerhati perempuan, ada juga dengan ini sudah berapa kali itu pertemuan itu, kemudian dengan UPI, jadi Kongres Ulama Perempuan Indonesia itu pun kita lakukan, kemudian juga dengan LPSK, kemudian juga dengan pada Juni 2020 yang lalu itu dengan staf khusus Presiden bidang sosial, kemudian dengan gerakan penghapusan seksual, kekerasan seksual, itu biasa disebut atau singkat UNKAS. Kemudian kita juga bertemu dengan anggota DPD RI, Bu Sylvia Murni, itu juga sudah kita lakukan. Dan yang terkini yaitu 13 Agustus 2020 itu kita lakukan pertemuan dengan Ibu Jumrana Saliki, penggiat Horhati Nasional. Jadi banyak sekali kita upaya-upaya ini yang kita lakukan. Memang perlu banyak sekali kita juga menampung maupun mengakomodir berbagai kepentingan. Kemudian yang terakhir itu kita sudah menyusun counter draft. Jadi bila nanti ternyata dimulai dari awal atau misalnya meneruskan yang lalu, tentu ini titiknya nggak berangkat dari nol lagi. Jadi seperti itu yang kita sudah persiapkan. Ya memang masalah anggaran juga memang perlu kita dapat dukungan tentunya. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita, karena memang sidang-sidang yang lalu juga memang cukup besar bagi kami kementerian yang kecil anggarannya ini, tentu itu cukup menyedot anggaran. Jadi hal-hal seperti ini tentu perlu menjadi dukungan bersama. Dengan Kumham pun kita selalu bekerja sama untuk mengantisipasi ini. Jadi itu yang sudah kita upayakan, keaktifan kita. Terima kasih. Ya, saya mau kembali ke Ibu Alimatul Kiptiah ya, selaku Komnas Perempuan. Nah, Bu Alimatul, ini peran dan dukungan seperti apa yang diharapkan kiranya dapat dilakukan oleh pemerintah dan juga pemangku kepentingan lainnya terkait persoalan KDRT ini? Silakan, Bu. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau penyelesaian persoalan KDRT ini memang kadang-kadang tidak dapat dihitung dengan secara teknis ya. Tapi ini harus dilakukan dengan hati nurani, dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ada gitu. Sehingga kadang-kadang kalau kita melakukan terlalu saklek dengan SOP yang saklek banget, itu kadang-kadang tidak jalan gitu. Jadi butuh upaya-upaya ya yang lebih kepada bagaimana mendengarkan korban, bagaimana cara-cara agar korban itu bisa percaya terhadap layanan yang kita sediakan, itu sangat penting sekali. Kemudian juga perspektif daripada entah relawan atau aparat penegak hukum ataupun juga semua ya stakeholder yang terkait di dalam mengatasi persoalan ini juga sangat penting ya. Jangan sampai kita kemudian ada menyalahkan korban, kemudian juga melakukan hal-hal yang membuat korban itu nggak nyaman begitu. Jadi pendampingan seperti itu ya? Ya, dukungan untuk mendapatkan bagaimana aparat penegak hukum punya perspektif yang membela korban itu sangat penting sekali. Kemudian yang kedua tadi yang seperti yang saya sampaikan, karena masih banyaknya kejadian di masyarakat yang menumbuh suburkan ya budaya-budaya patriarki itu, saya pikir upaya-upaya pemerintah untuk memperhatikan tentang bagaimana gerakan
yang masif ya untuk mensosialisasikan pemikiran-pemikiran yang ramah, egaliter dan progresif kepada masyarakat itu juga sangat penting gitu. Mengingat data-data yang kita kumpulkan itu masih mengarah kepada kuatnya budaya patriarki yang ada. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah penganggaran ya. Kami mohonkan gitu penganggaran dari pemerintah itu mohon untuk juga diperhatikan lembaga-lembaga yang non pemerintah. Misalnya bagaimana para dokter-dokter yang mandiri itu juga diikutkan pelatihan. Jangan hanya dokter-dokter yang di bawah pemerintah yang ASN aja gitu ya. Kemarin karena juga ada temuan Mas, ada temuan di salah satu wilayah itu karena dia itu bidan mandiri sehingga masalah pelatihan itu kadang-kadang nggak diikutkan. Padahal itu sangat penting sekali. Mengingat tadi ya data ternyata kok non pemerintah itu menjadi lebih demand ya, lebih banyak yang dibutuhkan oleh pemerintah, oleh masyarakat daripada yang pemerintah misalnya karena terkait dengan fleksibilitas waktu dan juga persoalan-persoalan yang lainnya. Saya pikir itu. Oke, baik. Kami ingatkan juga untuk Anda pendengar, kami masih membuka line telepon di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 6712, atau juga di SMS dan WhatsApp 081399399888. Nampaknya sudah ada pendengar kita yang bergabung. Kita sapa terlebih dahulu, ada Ibu Kartini di Jambi. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kartini, silakan. Oh ya, Ibu narasumber yang terhormat. Kalau berbicara masalah KDRT, kalau menurut saya sebagai masyarakat kecil, Mbak atau Ibu, itu banyak disebabkan oleh faktor ekonomi, Mbak. Misalnya keadaan sulit, mungkin ini itu mau dibeli, sedangkan mencari uang susah, mungkin suaminya putus hubungan kerja misalnya, atau dia belum dapat uang, sedangkan anak minta beli ini itu, atau mungkin kebutuhan istri banyak gitu kan. Jadi itu faktor KDRT yang sering terjadi kalau di masyarakat, kalau menurut saya Mas. Jadi semuanya itu tuh berhubung dengan kesulitan ekonomi yang sering terjadi di masyarakat bawah gitu. Kalau di tempatnya Ibu Kartini di Jambi sendiri untuk KDRT-nya banyak atau seperti apa? Kalau di tempat saya yang dekat sekali dengan saya tidak, cuman saya sering melihat terjadi di media sosial itu kan mungkin tidak itu. Jadi istilahnya terjadi perselingkuhan, mungkin pasangannya ini sudah mungkin tidak ada uang apa bagaimana, jadi ada yang merayu misalnya kan, jadi dia tergoda lalu istilahnya terjadilah yang tidak diinginkan, mungkin KDRT gitu. Jadi yang utama kalau menurut saya adalah faktor ekonomi, atau mungkin rasa rumah tangga itu mungkin kurang nyaman atau bagaimana, jadi terjadi cekcok lalu terjadilah KDRT. Jadi kami berharap kepada pendengar atau kepada para wanita seluruh Indonesia, marilah kita beraktivitas bisa membantu ekonomi agar kita bisa menolong kebutuhan rumah tangga gitu, agar jangan kita sampai dibuat KDRT oleh pasangan kita gitu. Baik, itu saja Ibu Kartini. Semoga pemerintah dengar, semoga peluang kerja bisa lebih banyak lagi untuk masyarakat. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kartini di Jambi ya. Gimana Ibu Alimatul menanggapi telepon kita barusan? Mohon maaf saya tidak mendengarkan teleponnya. Oh, tidak terdengar ya. Jadi disampaikan bahwa memang banyak sekali temuan KDRT ini disebabkan oleh faktor ekonomi juga, sehingga wanita juga sebenarnya harus bekerja, begitu kata Ibu Kartini, agar bisa membantu perekonomian keluarga. Gimana Ibu tanggapannya? Ya, betul sekali. Salah satu temuan dari Komnas Perempuan, mereka yang paling rentan mengalami masa-masa yang sulit ya selama masa pandemi ini adalah mereka yang mempunyai penghasilan di bawah 5 juta dan mereka yang pekerja informal ya, dan juga kebanyakan perempuan gitu. Mereka lah yang kelompok-kelompok yang paling rentan selama masa pandemi ini. Benar bahwa perempuan berdaya secara ekonomi itu menjadi suatu yang sangat penting, karena penelitian membuktikan bahwa perempuan yang punya penghasilan itu lebih punya bargaining power daripada mereka yang tidak punya penghasilan. Walaupun memang kadang-kadang kita perlu kritisi ya, masyarakat kita sih masih menilai sesuatu itu masih dengan ukuran uang ya. Jadi kapitalis banget begitu kadang-kadang itu ya. Kalau punya uang dia punya kuasa, tapi kalau nggak punya uang nggak punya kuasa. Demikian juga perempuan-perempuan itu kalau punya uang ya dia juga punya kuasa untuk melakukan tawar-menawar ya dengan pasangannya atau melakukan negosiasinya itu gitu. Kemudian juga kayaknya terkait dengan ekonomi juga perlu ada perubahan paradigma deh gitu ya.
Ya, Ibu Alimatul. Ya, nampaknya kami mengalami gangguan komunikasi bersama Ibu Alimatul sambil Perempuan ya. Oke, siap. Ya. Ya. Gimana tadi Ibu Alimatul? Halo? Sempat terputus. Gimana tadi? Oh. Oke, ya ada kelihatan unstable internet Anda katanya begitu. Oke. Jadi begini ya, persoalan ekonomi ini, realitas sekarang ini dengan adanya akses pendidikan untuk perempuan terbuka, itu kan kalau lulusan dari SD sampai perguruan tinggi, itu yang terbaik dan tercepat itu kan perempuan, Mas, kebanyakan. Susah sekali mencari terbaik tercepat itu adalah laki-laki gitu ya. Nah, ini berkonsekuensi kepada dampak bahwa kemudian akses untuk dunia kerja pada perempuan itu semakin terbuka. Ya, lah laki-laki karena kadang-kadang kebanyakan masih suka nonton bola dan main games, apalagi kalau ngerjain tugas-tugas perguruan tinggi nggak fokus ya, nitip absen gitu ya, itu kan kadang-kadang yang perlu diubah ya supaya juga dapat bersaing dengan perempuan begitu loh. Nah, karena itu menurut saya perlu diubah cara berpikir ya, pemahaman-pemahaman tentang kewajiban nafkah ya, misalnya kalau masih ada pemahaman uangmu, uangku sendiri gitu ya bagi perempuan misalnya, itu kemudian bisa memicu ya persoalan di dalam keluarga ketika di dalam keluarga itu kebetulan sang suami itu punya penghasilan yang lebih rendah daripada istri begitu. Sehingga menurut saya sih nafkah itu menjadi tanggung jawab bersama ya antara suami, istri dan anggota keluarga lainnya. Persoalan bagaimana prosentasenya itu silahkan didiskusikan sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Kalau perempuan itu sedang mengemban tugas reproduksi ya, karena dalam Al-Qur'an itu jelas ya, wahnan ala wahnin wa fisaluhu, tugas-tugas reproduksi itu berat ya. Kemudian bagaimana itu mungkin di awal-awal pernikahan itu banyak dibebankan kepada laki-laki misalnya, tetapi ketika sudah berumur 40 tahun ke atas yang hanya menstruasi saja, tugas reproduksinya mungkin dibicarakan lagi. Mana yang lebih punya peluang ya, mana yang lebih punya peluang antara suami istri itu untuk kebaikan keluarga, sehingga fleksibilitas peran gender itu sangat diutamakan gitu. Intinya komunikasi ya antar pasangan harus terjalin dengan baik ya. Oke, nah kali ini saya mau kembali ke Dr. Adrianto. Pertanyaan juga kurang lebih sama seperti yang diajukan ke Ibu Alimatul tadi ya, bahwa bagaimana dukungan seperti apa yang dibutuhkan pemerintah daerah di sana saat ini terkait dengan meningkatnya KDRT di tengah pandemi COVID-19 ini. Silakan, Dokter. Sementara saya kelupaan tadi tentang filosofi dasarnya, bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak ini kan fenomena gunung es. Jadi banyak sekali sebenarnya, bahkan ada mengatakan 1 dari 3 perempuan itu mengalami kekerasan. Dan ini kalau misalnya di Jawa Timur ada 21 juta wanita, berarti sudah sekitar 7 jutaan perempuan yang terkena ini ya. Oleh karena itu pendekatannya harus mengubah mindset ya. Masyarakat harus merubah mindset ini persoalan KDRT ini, bahwa jangan membuat mindset bahwa KDRT ini adalah sebagai paradigma input, tapi menjadi paradigma outcome. Artinya bahwa kalau seandainya mindset KDRT sebagai paradigma input, berarti yang kita lakukan hanyalah represif, yang kita lakukan hanya rehabilitatif, yang kita lakukan adalah penyembuhan atau kuratif saja, tidak. Tapi kalau seandainya kita melihat kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga ini adalah sebagai paradigma outcome, impact gitu ya, maka yang kita lihat adalah aspek promotif dan preventifnya. Oleh karena itu, pendekatannya kita itu adalah lebih banyak menguatkan informasi, lebih banyak memberikan konten-konten yang kuat terhadap perempuan. Jadi benar katanya Bu Alimatul tadi, bahwa sebenarnya kekuatan Komnas Perempuan itu adalah memberikan informasi yang kuat kepada perempuan dan pada masyarakat untuk melihat bagaimana gender maupun perempuan itu. Ya. Kalau di Jawa Timur itu salah satunya juga kita akan menguatkan informasi itu dengan membuat semacam podcast atau dashboard, podcast dan dashboard. Ya, bahkan kita membuat nama tagline Mas Randy itu adalah podcastnya Ciapa gitu, Center Informasi dan Center Informasi dan Afirmasi Perempuan dan Anak. Ini menjadi menarik sekali dan itu banyak sekali antusias di Jawa Timur untuk berdiskusi, berdialog dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa karakter perempuan itu luar biasa, persoalan stereotip, persoalan budaya, persoalan bagaimana jiwa perempuan sendiri yang
tidak memahami dirinya sendiri dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, biasanya kalau dia diberi ruang atau diberi fasilitas untuk mereka bisa berbicara, bisa bergerak dan sebagainya, itu akan menjadi lebih berbeda. Jadi insya Allah yang paling penting bahwa paradigma kita harus paradigma outcome, jangan paradigma input, sehingga seluruh stakeholder, seluruh komponen pentahelik dan sebagainya itu melihatnya adalah lebih banyak aspek promotif sama preventifnya yang kita lakukan. Baik. Mungkin itu Mas. Ya. Selanjutnya saya mau kembali ke Pak Priyadi. Ya, Pak Priyadi, ini kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur, terutama pernikahan anak di Indonesia ini meningkat di tahun ini di tengah pandemi COVID-19. Nah, kedepannya apa langkah dan juga strategi terkait upaya mitigasi, kampanye, perlindungan dan pendampingan yang akan dilakukan dari Kementerian PPA? Baik, untuk yang kasus terhadap anak ini, sebenarnya kita ya mulai dari, ini kan ada 5 arahan Presiden untuk Kementerian PPA ketika habis dilakukan pelantikan itu. Pertama, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, kemudian peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan pengasuhan anak, ada juga penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, pencegahan perkawinan anak. Nah ini adalah 5 arahan tersebut, kemudian ini kita masukkan dalam Renstra sebagai dasar rencana strategis untuk ke depan, dan beberapa upaya yang dilakukan, misalnya kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur, terutama ini karena pernikahan anak di Indonesia meningkat dari tahun ini. Nah itu kita kan sudah melakukan perbaikan atau revisi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 dari sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, yaitu pasal 7 yang sekarang wajib umurnya 19 tahun. Itu kan upaya-upaya yang dilakukan. Kemudian KPPA juga bersama, atau Kementerian PPA bersama berbagai lembaga dan kementerian lembaga melakukan kampanye pencegahan perkawinan anak. Kemudian ada contoh baik yang kita melakukan advokasi, kemudian dilakukan di Kabupaten Rembang misalnya, kemudian di Gunung Kidul, di Lombok Utara, menjadikan program pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu prioritas daerah dan harus dilaksanakan oleh perangkat daerah. Itu sekaligus diperkuat kelompok perlindungannya dari mulai level desa. Kemudian ada juga terobosan yang baik nih di Kabupaten Pamekasan. Itu sebagai daerah religius seperti yang ini pasti Pak Andrianto paham ini. Sebagai daerah pesantren, tokoh agamanya pun ikut menjadi aktor penting dalam pencegahan perkawinan. Jadi itu kita lakukan. Kemudian pendampingan yang dilakukan itu melalui kita memiliki pusat pembelajaran keluarga. Jadi sudah tersebar di 12 provinsi dan 134 kabupaten kota. Baik. Untuk dapat berperan melakukan konseling, penyuluhan dan sebagainya. Ini juga sudah dilakukan, dan di masa pandemi COVID ini tentu layanan online yang lebih kita utamakan. Baik, Pak Priyadi dan juga para narasumber, ada penelpon juga yang bergabung, ada Pak Jay di Bekasi. Kita sapa terlebih dahulu. Pak Jay, silakan Pak Jay. Halo, Pak Jay. Iya, nampaknya terputus ya. Iya, dan terakhir saya mau kembali lagi ke Ibu Bernadia. Ibu Bernadia, dari yang telah dilakukan selama ini, apa praktik baik yang dapat direplikasi di daerah lainnya dengan tetap menerapkan kearifan lokal masing-masing daerah? Sebetulnya banyak sekali ya Mas ya. Sebelumnya saya mau ikut nyumbang ya untuk pertanyaan tadi yang mengenai apakah wanita perlu punya income ya. Saya sangat setuju sekali. Saya ingat almarhum ibu saya bilang kau perempuan waktu itu masih kita harus belajar yang baik ya, kemudian kalau bisa punya income sendiri ya, bukan untuk mencari kuasa ya, tetapi untuk menjadi punya bargaining power ya, dalam arti yang positif ya. Dan itu saya rasakan sekali, dan ini sebetulnya dari pandemi COVID-19 ini banyak sekali sebetulnya kesempatan yang bisa diambil oleh kita semua ya, termasuk ke ibu-ibu untuk memulai home business. Sudah banyak contohnya kita lihat ya di acara-acara TV dan lainnya, bagaimana mereka memulai home business. Kita juga program UCAJ Aspak kita masukkan juga untuk pengembangan di Kota Palu melalui juga peningkatan ekonomi lokal di Kota Palu akibat dari tsunami dan yang lainnya ya. Jadi
saya bikin kesempatan yang bagus untuk diambil, dan ini masalahnya bukan untuk jangka pendek saja ya. KDRT ini mempunyai efek yang panjang karena ini menyangkut generasi masa depan. Karena anak yang kurang kasih sayang, asuhan, bimbingan, serta pengawasan ini berdampak sangat serius ya. Mereka bisa terseret kepada arus pergaulan yang kurang sehat, mereka bisa ikut tindakan kriminal. Jadi kita harus sangat serius ini menangani masalah ini. Jadi memang harus gerakannya masif, bukan hanya dari LSM atau pemerintah daerah, tapi juga kombinasi dari semuanya, pemerintah pusat dengan kebijakan dari Pak Priyadi sudah sampaikan ya. Jadi buat kami di UCAJ Aspak, praktek-praktek baik ya tadi sudah saya sampaikan dari Provinsi Jawa Timur, kemudian yang lain. Karena masalahnya sama Mas, dan ini data yang mungkin dikeluarkan itu mungkin masih banyak lagi karena banyak yang tidak terlapor atau melaporkan diri ya. Jadi platform yang kita pakai adalah platform UCAJ Aspak, di mana kita saling bertukar pengalaman dan kelompok perempuan juga harus lebih menyumbang. Singkat saja Ibu Bernadiah, karena waktu kita juga terbatas ini. Terima kasih ya. Oke, ya terima kasih untuk para narasumber yang sudah berbagi informasi bersama Pro 3 siang hari ini ya menjelang sore, dan pasti bermanfaat perbincangan kita sore hari ini, dan kita berharap semoga kasus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia semakin menurun, apalagi ya semakin hilang justru ya, menurun dan hilang. Ya, karena ini menyangkut generasi selanjutnya juga, karena seperti tadi Ibu Bernadiah sampaikan bahwa ini berdampak domino begitu ya untuk generasi selanjutnya juga. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam sehat selalu, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Mas, terima kasih Bapak Ibu semua. Salam sehat. Salam sehat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar dialog kerjasama bersama dengan UCLG Aspak dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI melalui program Localized SDGs. Kita sudah membahas terkait meningkatnya KDRT dalam rumah tangga ya di masa pandemi COVID-19 ini.